Yang pertama, ada pengertian retail, yaitu kata retail berasal dari bahasa Prancis, yaitu retailer, yang artinya memotong atau memecah sesuatu. Bisnis retail dapat dipahami sebagai semua aktivitas yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi. Retail merupakan kegiatan terakhir dalam jalur distribusi perdagangan yang menghubungkan produsen dengan konsumen akhirnya. Bisnis retail saat ini telah memiliki banyak perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pada tahun 1960-an, retail tidak memiliki peran yang signifikan. Retail hanya membeli barang dari produsen langsung, namun peran penting yang dimiliki oleh produsen. Yang kedua, ada retail tradisional, adalah retail yang memiliki paradigma konvensional di mana fokus retail adalah dengan mempersiapkan hal-hal yang tidak dapat diberikan oleh produsen, namun menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Beberapa ciri dari paradigma pengelolaan retail tradisional dijelaskan dalam buku Manajemen Retail oleh Kristina Widya Utami. A. Pemilihan lokasi kurang dipertimbangkan. B. Potensi kurang diperhitungkan. C. Jenis produk kurang terkonsep. D. Tidak menyeleksi merek. E. Kurang memperhatikan pemasok. F. Melakukan pencatatan keuangan sederhana. G. Tidak adanya evaluasi keuntungan per produk. H. Tidak merencanakan pengembangan bisnis. Yang ketiga, ada retail modern. Pengelolaan bisnis retail modern akan mengikuti pola perilaku konsumennya. Berikut ini adalah ciri dari paradigma pengelolaan retail modern. A. Memilih lokasi yang strategis. B. Melakukan prediksi atas potensi pembeli. C. Barang dagang dikelola terarah. D. Seleksi ketat terhadap merek. E. Seleksi ketat terhadap pemasok. F. Mencatat keuangan dengan cermat. G. Evaluasi keuntungan per produk. H. Pengembangan bisnis yang terancana. Selanjutnya ada memahami format bisnis retail. Yang pertama, format retail berdasarkan unsur-unsur yang digunakan. Ada 4 macam unsur yang digunakan. Pengelola retail dengan tujuan memuaskan kebutuhan konsumennya. Keempat unsur tersebut antara lain unsur jenis barang dagangan yang dijual, unsur variasi dan kuantitas barang yang dijual, unsur tingkatan layanan konsumen, dan unsur harga barang dagangan. Keempat unsur ini adalah cara untuk mengelompokkan berbagai macam retail. Untuk mengetahui format-format tersebut yaitu sebagai berikut. A. Konvensional supermarket merupakan toko swalayan yang menyediakan berbagai macam jenis makanan. B. Big box retailer merupakan perkembangan dan supermarket konvensional. Big box retailer dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu superstore, hypermarket, warehouse. C. Retail kebutuhan sehari-hari merupakan swalayan kecil yang melayani konsumen tanpa harus pergi jauh ke supermarket untuk membeli produk harian dalam jumlah kecil. D. Retail produk umum. Yang ke-1, toko diskon. Yang kedua, toko khusus. Yang ketiga, toko kategori. Yang keempat, department store. Yang kelima, off-price retailing. Yang keenam, power retailing. Kedua, ada format retail berdasarkan sarana atau media yang digunakan. Retail dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu retail toko dan non-toko. Retail non-toko, yang pertama ada retail elektronik atau e-commerce. Yang kedua ada katalog. Yang ketiga ada vending machine. Yang keempat penjualan langsung. Yang kelima television home shopping. Yang terakhir 3, format retail berdasarkan kepemilikan. Kita dapat membedakan retail menjadi 3 kategori, yaitu pendirian toko tunggal atau mandiri, rangkaian perusahaan, dan yang terakhir ada waralaba. Sekian penjelasan ruang lingkup bisnis retail dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.